Ini jalan kaki dari lapangan, ya kan, nyampe hotel, dan di lantai 3 kita tidak boleh diperkenalkan naik lift, kita naik tangga, naik kaki. Jadi selayaknya seperti kita sudah terkena atau terjangkit COVID, Presiden BWF, Paul Erick, dan juga panitia All England. Namun saya tidak respon karena kekecewaan yang begitu luar biasa. Pemain yang dikirim ke All England memang pemain-pemain yang andalan, ya, tidak hanya andalan Indonesia, ini ranking-ranking top dunia, Mas. Sebetulnya siapa yang paling diuntungkan dengan dipaksa mundurnya Indonesia ini? Halo, Kang Riki Subagja, apa kabar? Salam kenal, Kang. Saya Sudrajat dari Detikom. Ya, alhamdulillah, kabar sehat. Salam kenal. Ya, di London sekarang jam berapa ini, Kang Riki? Ini jam 11 kurang 20. Oh, masih dingin ya di sana cuaca? Nah, lumayan. Tapi kita kan karantina ini. Iya. Praktis nggak boleh kemana-mana, masih di kamar aja, dikurung aja? Masih kamar, ya, masih di kamar. Soal rencana swab untuk kepulangan akan dilakukan hari ini atau sudah? Jadi kalau cerita kepulangan ini kan sebetulnya cukup panjang juga nih kalau saya bisa cerita. Oke. Bisa saya cerita aja gitu? Kan? Ya, boleh. Ya tentu dengan sebetulnya kita di PCR yang untuk kepulangan memang kemarin, ya. Tetapi ini juga tidak mudah, perjuangan yang cukup alot lah, ya. Karena memang setelah kejadian ini kita tim Indonesia di karantina 10 hari dari tanggal 13 23 harusnya ya, dari tanggal 13 sampai 23. Tetapi yang kemarin juga, ya, kemarin kan juga sudah mungkin saya sedikit mengulang lah, ya. 10 hari itu sebetulnya 5 hari sebetulnya kita sudah di Birmingham, sudah berinteraksi dengan baik itu di hotel, dengan negara lain, di dalam bus, ya, transportasi, juga di lapangan. Jadi setelah kita memperjuangkan di hari tanggal 17 itu kita berharap tentunya dengan adanya kabar seperti ini atau kejadian seperti ini, kita masih berusaha untuk bagaimana tim Indonesia ini tetap masih bisa berjuang, bermain, bertanding di All England. Namun memang faktanya kita memang dipaksa mundur, ya. Setelah itu setelah komunikasi semua, saya berkonsentrasi mengupayakan supaya sesegera mungkin kembali ke tanah air. Itu mungkin untuk di awal yang saya sampaikan, sebelum nanti yang lebih detail lagi, Kak. Ya. Tadi kan Kang Riki cerita sebetulnya sudah berinteraksi dengan banyak orang, ya. Nah, pihak-pihak yang berinteraksi dengan timnas dari Indonesia di tracing nggak oleh Badan Kesehatan di Inggris sana, oleh panitia All England? Ya, kita begitu kedatangan pertama kan, seluruh tim termasuk Indonesia begitu sampai ke Birmingham, dari airport itu ke hotel langsung kita tes PCR. Ya, langsung tes PCR pertama. Menunggu 1 hari, alhamdulillah tim kita keseluruhannya 24 orang ini dinyatakan negatif. Nah, begitu juga tim atau negara-negara lain, karena ini memang di satu peserta dari All England ini, satu tempat, satu hotel kita, keseluruhannya di tes, ya, PCR. Jadi ya memang di beberapa negara yang saya juga kemarin sudah cukup ramai juga. Di tes pertama itu ada dari negara Denmark, Thailand, dan India. Ya, ada beberapa atlet dan juga official yang dinyatakan untuk di tes yang pertama itu indikasi not clear, ya, sehingga harus di PCR yang kedua. Dan ini juga menjadikan seperti managers meeting, terus pertandingan yang harusnya dilakukan untuk yang hari pertama itu di pagi hari, tapi di pending mundur jadi siang,
ya, karena menunggu hasil daripada 7 orang dari 3 negara tadi. Ya, diberi kesempatan mereka untuk dites ulang dan akhirnya hasilnya mereka semua peserta dinyatakan negatif dan pertandingan dimulai. Ya, jadi intinya tes pertama sudah dilakukan dan direncanakan dari hasil tes pertama yang semuanya negatif, direncanakan memang tes kedua itu di hari Kamis. Ya, Kamis itu tanggal 17 ya atau 17 ya. Nah, tetapi tidak terjadi di tes kedua untuk tim Indonesia ya. Karena kita mendapatkan email yang terjadilah seperti sekarang ini kondisinya. Padahal yang di tim 3 negara tadi, Thailand, India, dan Denmark, tetap mereka menjalani tes kedua. Ya, mereka menjalani hasil yang pertama itu katakanlah abu-abu. Ya, mereka dites ulang dan kondisinya juga pada saat menunggu hasil, ya hasilnya yang dari 3 negara itu, managers meeting juga pertandingan ini juga dipending. Ya, yang seharusnya manager meeting di tanggal 16, di tanggal 16 manager meeting hanya menyampaikan kita menunda besok kan masih ada atlet akan diulang kebijakan daripada panitia pada saat manager meeting pertama, sehingga manager meeting pun ditunda hingga besoknya ya, juga pertandingan yang seharusnya tanggal 17 itu pagi ditunda sampai dengan siang pukul 2 dimulai karena memang menunggu hasil daripada beberapa atlet dari 7 negara dan hasilnya mereka negatif sehingga semua pertandingan bisa dimulai. Seperti itu, Kang. Kang Riki, sebetulnya dengan kasus 3 negara, apa aja yang ditempuh oleh Indonesia supaya mendapatkan hak yang sama dari panitia yang diupayakan waktu itu? Oke, jadi kita mendapatkan, akhirnya terjadi kondisi seperti ini, kejadian terhadap tim Indonesia khususnya, kita mendapatkan di hari kelima, di hari pertama pertandingan dimulai, itu di tanggal 17, ya itu kita mendapatkan satu email dari NHS, di mana email ini menyatakan 10 hari harus isolasi mandiri. Saya sampaikan ke tim apakah menerima email yang sama, email seperti yang sama yang kita dapat, dan tim semua dari 24 orang hanya 20 yang mendapatkan email yang sama, yang isinya 10 hari harus isolasi mandiri. Nah, pada saat itu memang pertandingan sudah dimulai dan posisi saya pun ada di lapangan. Yang pertama Kevin Sinyo sudah bermain, sudah menang. Ya, berikutnya ada Ahsan Hendra sedang bermain. Ya, setelahnya harusnya ada Anthony yang sudah main, Tony Ginting yang sedang buku. Nah, saya dipanggil dan bicara dengan panitia All England, ya, yang intinya membahas mengenai adanya email tersebut. Ya, pada saat saya berbincang ini posisi Ahsan Hendra yang sedang bermain. Nah, intinya panitia tetap sesegera mungkin dengan adanya email ini, sesegera mungkin tim Indonesia harus kembali ke hotel. Ya, karena ini email dari NHS, National Health Service. Ya, ini harus sesegera mungkin hari itu juga, detik itu juga, tim Indonesia harus kembali ke hotel. Ya, kita banyak berbincang di situ, mempertanyakan juga kenapa alasannya dan lain sebagainya. Sementara kita pun juga sedang bermain, ya, beberapa atlet. Nah, intinya memang email ini menyatakan bahwa dalam satu penerbangan pada saat tim Indonesia dari Istanbul ke Birmingham, ya. Nah, ada seseorang yang terkena COVID-19 pada saat satu penerbangan dengan tim Indonesia pada saat dari Istanbul ke Birmingham.
Ya, nah disitulah email ini muncul sehingga yang satu pesawat dengan yang terkena seseorang ini COVID-19 dinyatakan harus isolasi mandiri. Nah, pertanyaan kita yang tadi saya sampaikan di awal, kita sudah 5 hari berinteraksi, baik itu di hotel, transportasi ataupun di lapangan, ya selayaknya semuanya harus di swab juga kan? Karantina. Ya, paling tidak di PCR ya kan, atau langsung seperti apa yang dilakukan dengan tim Indonesia. Tapi intinya panitia tidak bisa panitia All England tidak bisa berbuat banyak, tidak bisa berbuat apa-apa karena menyerahkan, karena ini NHS ini dari government dan memang cukup berat kalau melanggar, artinya harus mengikuti aturan yang ditentukan oleh NHS. Ya, tanpa banyak perbincangan lagi, pembahasan lagi, sebetulnya kita juga di situ sangat-sangat kaget, sangat-sangat kecewa, tetapi tetap detik itu setelah selesai Ahsan Hendra langsung kita dikembalikan ke hotel dengan didampingi panitia dan kita jalan kaki ke hotel. Dari hotel kebetulan kita di lantai 3, yang biasanya kita pakai naik bus, Mas. Ya. Dari lapangan. Nah, ini harus lewat tangga katanya ya. Ini jalan kaki dari lapangan, ya kan, nyampe hotel, dan di lantai 3 kita tidak boleh diperkenalkan naik lift, kita naik tangga, naik kaki. Jadi selayaknya seperti kita sudah terkena atau terjangkit COVID, ya, gitu. Padahal waktu berangkat masih dijemput dengan bus. Waktu berangkat dari hotel ke tempat pertandingan. Iya, kita masih dijemput pakai bus gitu ya. Nah, jadi kondisi ini yang betul-betul ya, yang pertama tentu di luar dugaan, yang kedua juga sangat-sangat mengecewakan ya, sangat-sangat kejadian yang luar biasa, kemarahan kita, kekecewaan kita, sakit hati kita ya, bagaimana kondisi kita 12 pemain yang kita bawa di All England ini yang top players yang memang kans juga besar sebetulnya untuk bisa memenangkan atau meraih gelar juara All England kali ini. Jadi bisa dibayangkan bagaimana perasaan ya pada saat momen-momen seperti itu, langsung disuruh kembali ke hotel. Jadi sebetulnya kita mempertanyakan memang satu sisi bagaimana NHS ini membuat aturan ya, tapi ada satu kejadian lagi dengan atlet putri, mungkin juga Mas Derajat sudah dengar informasi bahwa BWF pun atau panitia pun masih memberikan peluang terhadap atlet yang satu pesawat dengan kita dari Istanbul ke pemain Turki itu ya. Mereka masih diberi kesempatan bermain dan besoknya baru dinyatakan walkover. Dan itu juga sangat-sangat terlambat, artinya reaksi atau respon daripada panitia, baik itu panitia All England juga BWF ini sangat-sangat lambat. Ya, nah inilah yang kita rasakan. Kenapa seharusnya kita bagian daripada BWF ya? Seharusnya memang fight juga untuk kita, gitu ya. Sejauh ini ada permintaan maaf, penyesalan gitu dari BWF ke Timnas Indonesia? Saya dengar juga ada satu permintaan maaf, tetapi yang katanya hari ini akan secara resmi BWF memberikan satu surat permohonan maaf. Tapi saya belum tahu secara resmi, katanya hari ini, karena kemarin ada informasi untuk menyampaikan BWF hari ini ada members atau meeting council daripada BWF, dan katanya akan membuat satu surat pernyataan permintaan maaf. Tapi belum tahu, saya belum ada infonya yang Kang Riki, hari ini. Kalau respon atau reaksi dari tim negara-negara peserta All England yang lain gimana terhadap apa yang menimpa tim nasional All England dari Indonesia? Ya, ada simpati dari negara mana aja yang mereka berikan? Ya, kalau secara rinci atau secara detail saya tidak tahu pasti siapa yang katakanlah yang simpati, yang prihatin terhadap kondisi yang terjadi di Indonesia. Tapi ada beberapa memang hanya di sosial media yang setahu saya memberikan support, dukungan, keprihatinan
ya dari beberapa atlet negara lain, Mas. Tapi kalau secara langsung, karena kita juga setelah itu langsung isolasi, kita juga tidak tahu apa yang terjadi baik itu di hotel ataupun di lapangan, Mas. Tapi di sosial media ada beberapa memang yang ikut prihatin dengan kondisi Indonesia seperti ini. Nggak ada yang kirim direct message langsung ke Kang Ricky gitu sebagai manajer timnas? Kalau ke saya tidak ada dari negara lain, tetapi saya baca lihat dari masing-masing sosial media, beberapa pemain dari negara lain ada. Memang ada BWF kontak saya, Presiden BWF Paul Erick dan juga panitia All England, namun saya tidak respon karena kekecewaan yang begitu luar biasa. Ya, saya rasa biarkan ini berjalan saja, ya, tentu dengan proses ke depan. PBSI pun melalui Ketua Umum sudah menyampaikan ini tetap sekalipun kekecewaan yang luar biasa, ya, yang paling penting atlet tetap secara bisa dijaga secara motivasi, mental, semangat juang, ya, ini tetap harus dijaga. Tapi proses-proses yang katakanlah ada satu dengan kejadian ini untuk memprotes BWF dan lain sebagainya, ini PBSI tentu ada langkah-langkah ke depan, Mas. Kalau dari pemerintah Indonesia, dari KBRI kita di London sendiri, apa aja upaya-upaya diplomatik yang telah ditempuh yang sepengetahuan Kang Ricky sebagian nih? Ya, alhamdulillah justru KBRI sangat erat, sangat intens. Ya, saya bisa berkomunikasi dengan Pak Dubes, Pak Desra, yang begitu luar biasa, sangat-sangat membantu KBRI kita di Inggris ini. Baik itu dari segi logistik, juga di dalam rangka dengan adanya kejadian seperti ini, kedutaan melalui Pak Dubes, Pak Desra, ini mengintegrasi ataupun menelusuri, ya, baik komunikasi dengan NHS, komunikasi dengan Presiden BWF, komunikasi dengan panitia All England, ya. Nah, ini yang dilakukan oleh Duta Besar Indonesia di Inggris. Dan alhamdulillah memang harapan-harapannya sebetulnya ada 3. Bagaimana yang terjadi sebetulnya dengan adanya tim Indonesia seperti ini, adanya email yang tadi saya sempat di awal sampaikan, harusnya semua dilakukan PCR. Yang kedua, kita minta dipending, ya, nunggu hasil. Yang ketiga, ya, kalau memang secara keseluruhan untuk dites ini tidak memungkinkan, ini seharusnya bisa diberhentikan. Nah, harapan-harapan ini juga disampaikan Pak Duta Besar terhadap baik itu BWF dan terutama juga NHS, ya, untuk menyampaikan hal tersebut. Tapi kita sudah berjalan, pertandingan juga terus dilakukan. Indonesia memang tetap tidak bisa dilanjutkan, ya, artinya dipaksa mundur. Nah, fokus saya memang untuk bagaimana sesegera mungkin kembali ke tanah air, dan alhamdulillah kepulangan ini pun saya komunikasi dan setiap hari kita komunikasi, meeting Zoom dengan KBRI, Pak Dubes, ya, termasuk pengkondisian kepulangan. Ya, jadi kepulangan ini pun kemarin kita sudah lakukan PCR dan ini dilakukan juga oleh KBRI. Dilakukan tes PCR ini, hasilnya pun insya Allah hari ini mudah-mudahan semuanya negatif dan kita bisa kembali ke tanah air besok tanggal 21. Nah, ini semua pengkondisian ini ada komunikasi yang sangat baik, sangat solid dengan Dubes kita di Inggris, Pak Desra. Ya. Kalau dari Kang Ricky atau teman-teman atlet di timnas, ya, ada pemikiran nggak ini aksi pemaksaan untuk walk out ini jadi semacam sabotase terhadap timnas kita? Ada pemikiran ke arah sana nggak? Ya, kalau anak-anak
kalau ya pasti ya, ini spekulasi yang saya pikir sangat wajar, sangat masuk akal. Ada beberapa hal ini yang saya rasa wajar, bagaimana kesiapan daripada atau apa namanya kecurigaan, ya dugaan-dugaan ini saya rasa sangat-sangat wajar terjadi karena kondisi-kondisi yang tadi saya sampaikan, Mas. Dan itu memang terjadi dari atlet tim kita, ya. Dan saya rasa seluruh masyarakat Indonesia juga apa namanya menduga, ya, karena yang pertama tentu ini 12 atlet yang memang top players saat ini, ya, Kevin Gideon, Grace Apriani, Ahsan Hendra, Fajarian, Preven Melati ini juara bertahan tahun lalu, dan kans besar untuk bisa meraih gelar juara kali ini pun sangat besar. Jadi dugaan-dugaan ini saya pikir sangat wajar terjadi di saat memang sudah 5 hari berjalan, kita sudah melakukan latihan, bahkan sudah turun di pertandingan di hari pertama, tiba-tiba langsung dan diteruskan pertandingan langsung tanpa Indonesia. Ya, seharusnya kalau memang kita sudah interaksi, ya kita harusnya PCR semua, isolasi peserta isolasi. Sebetulnya target dari timnas sendiri selain mempertahankan gelar juara salah satu pasangan atau atlet, targetnya apa? Di tingkat bergu, di tingkat ganda putra misalnya, Ya, ataupun di single? Betul. Kalau di ganda putra memang Kevin Gideon kan baru di tahun ini ya, setelah vakum lebih kurang 8 bulan lebih, baru kali ini ikut pertandingan All England. Ya tentu ini juga salah satu target sebetulnya untuk gelar, selain Praven Jordan yang tahun lalu menjadi juara bertahan, meraih gelar juara. Sekalipun peluang-peluang dari sektor lain, Mas, menurut saya juga ini sangat terbuka, baik itu Grace Apriani dan juga di tunggal putra, ya, Jonathan dan Ginting. Ganda putra kita ada tiga pasangan, Fajarian, Ahsan Hendra. Kita tahu Ahsan Hendra juga sangat-sangat terbuka untuk bisa meraih gelar ini. Tahun lalu pun runner up, ya. Jadi ya inilah sebetulnya atlet-atlet yang atau pemain yang dikirim ke All England memang pemain-pemain yang andalan, ya, tidak hanya andalan Indonesia, ini ranking-ranking top dunia, Mas. Kang Riki, khusus untuk Ahsan dan Hendra, benar nggak sih kalau dia tuh tidak melalui pelatnas? Artinya dia berangkat atas biaya pribadi ke sana itu? Ya, memang secara intinya seperti ini, Mas. Mereka memang secara status daripada pelatnas sendiri memang bukan SK. Ini kan masih SK yang lalu ya. Ini masih SK yang kepengurusan yang lalu. Karena di tahun ini pemanggilan baik itu pelatih ataupun pemain ini kan sebetulnya belum keluar, Mas. Ya, jadi status yang 2020 lalu. Nah, status untuk Ahsan Hendra memang status magang. Ya, artinya memang secara profesional mereka mencari sponsor sendiri, tetapi memang dari yang tahun lalu pun hingga saat ini tetap berlatih bergabung dengan pelatnas. Ya, segala sesuatu juga kita tetap sama. Artinya dalam pelakuan terhadap Ahsan dan Hendra sekalipun memang katakanlah secara profesional dia dengan sponsornya sendiri. Kalau status memang masih status magang karena status yang SK sebelumnya, Mas. Kalau SK sekarang ini belum dibuat karena memang belum ada pemanggilan di kepengurusan yang baru ini, Mas. Kang Riki, ya, dengan peta kekuatan tim nasional kita yang demikian merata gitu kan. Sebetulnya siapa yang paling diuntungkan dengan dipaksa mundurnya Indonesia ini? Tuan rumah Inggris kah? Atau ada negara lain tim lain yang diuntungkan? Ya, kalau saya rasa hampir semua. Ya, Indonesia ini kan jadi ancaman buat negara-negara lain tentunya. Walaupun kita tahu masing-masing sektor ini kan juga sekarang tidak mendominasi. Menurut saya ini sangat merata. Di tunggal putra beberapa kejuaraan sebelumnya Victor Axelsen yang sering kali saat ini meraih gelar juara, karena Kento Momota juga baru kali ini juga.
turun di pertandingan. Di sektor lain ganda putri ya ini sangat tidak merata. Jadi saya rasa hampir seluruh negara ini yang terlibat di dalam kejuaraan All England yang memang merasakan beruntung ya menurut saya ketidakhadiran atau dipaksa mundur dari kejuaraan ini ya tentu seluruh peserta yang hadir di sini saat ini, Mas. Kalau khusus tuan rumah Inggris seperti apa kekuatan mereka saat ini? Ya Inggris saya rasa kan tidak banyak. Inggris kan nggak terlalu jadi satu ancaman kan, Mas. Untuk negara kita dari 5 sektor yang ada ini juga, menurut saya tuan rumah sebetulnya tidak ada ancaman lah ya bagi tim kita. Namun memang ya kita tahu kenapa kita ini. Nah ini makanya pertanyaan kita juga bahwa bagaimana selaku penyelenggara ataupun BWF sendiri untuk bisa lebih fair ya dan betul-betul harusnya membela. Ya, sekarang Indonesia dengan top players yang ikut di Birmingham ini, nah, sepertinya dibuang di depak begitu saja. Nah, ini dengan pelakuan yang tadi saya sampaikan, jalan kaki dari lapangan ke hotel, ya, dan sepertinya ya begitu saja. Gitu. Nah, ini yang BWF menurut saya harus lebih perhatian lah, lebih baik harusnya lah. Ya, kita tahu Presiden BWF ini dari Denmark, dari Eropa. Nah, ini juga harus betul-betul fair terhadap seluruh anggotanya, termasuk Indonesia. Nah, tadi kenapa saya tanya peta kekuatan Inggris? Ya. Karena pikirannya kan, wah ini sabotase dari tuan rumah gitu ya, lewat badan kesehatannya. Besok kembali ke Jakarta jam berapa? Direncanakan, insya Allah mudah-mudahan hari ini hasil PCR negatif semua. Besok kita dan kebetulan memang tanggal 21 ini tidak ada pesawat langsung dari Birmingham, Mas. Ya, tapi kita tanggal 21 ini dari London. Ya, ke London dulu. Ya, 17.40 lebih kurang. Ya, karena memang jadwalnya seharusnya kan karantina sampai 23, Mas. Kalau 23, kalau kita penerbangan dari Birmingham, 24-nya ini nggak ada, baru di 25 kita pulang. Nah, kita memang lebih lama lagi ya, betul, kalau ngikutin itu. Karena kita berpikir juga, Mas, kenapa kita berjuang atau berusaha untuk sesegera mungkin kita bisa kembali ke tanah air, walaupun tetap kita ikuti aturan yang kita alhamdulillah sudah tes PCR. Karena kenapa? Kita juga mikir, Mas, setelah sampai di tanah air kita harus isolasi lagi 5 hari. Jadi ini nggak ada salahnya kita mendesak, dan alhamdulillah NHS dengan jaminan Pak Dubes sudah nyampaikan jaminannya Pak Dubes sendiri dan dari Kemenlu Inggris itu ada Sarah Crow ya, dan Pak Dubes sendiri jaminannya, tetapi kita langsung diberikan izin untuk bisa kembali lebih awal setelah melakukan tes terakhir. Mudah-mudahan lancar ya. Ada jaminan juga dari Kemlu Inggris ya untuk kelancaran kepulangan itu. Ya, dan Pak Dubes sendiri. Ya. Dan percepatan kepulangan ini semoga menurunkan tensi lah ya. Ya. Tensi psikologis dari teman-teman para atlet yang selama ini di karantina itu. Karena memang kita sudah berjuang, artinya memperjuangkan supaya kemarin ya pada saat awal itu bagaimana supaya tetap bisa kita berpartisipasi atau bermain ya, karena sudah sempat bermain memang. Ya, tapi yang kedua memang kita sudah tidak dianggap atau dipaksa mundur ini, ya otomatis kita berjuang untuk bagaimana sesegera mungkin kita kembali ke tanah air, Mas. Ada semacam ini nggak perasaan mutungnya sampai udah deh All England yang berikutnya Indonesia udah kapok, nggak akan ikut lagi, sebagai protes, bentuk protes yang benar-benar keras terhadap panitia, terhadap pemerintah Inggris juga, terhadap BWF juga. Kalau dari tim di sini memang kekecewaannya yang sangat-sangat luar biasa. Yang saya rasa kekecewaan mereka, marahnya mereka, saya rasa sekalipun mungkin katakanlah dirasakan oleh seluruh bangsa Indonesia saat ini, karena begitu luar biasa concern masyarakat saat ini terhadap kejadian di Birmingham ini, Mas. Tapi saya rasa tidak ada yang secara langsung merasakan bagaimana
seorang Kevin Sanjaya, seorang Marcus Gideon, seorang Ahsan Hendra dan semua pemain ya merasakan betul-betul kekecewaan yang mendalam, ya kemarahan yang memang yang luar biasa. Ya, tidak hanya bukan sebetulnya hanya gelar, ya, tetapi bagaimana diperlakukan kondisi-kondisi seperti ini. Dan BWF menurut saya yang tadi saya sampaikan tidak fair, ya, karena ini sangat memungkinkan dan sangat layak untuk bagaimana pertandingan ini diberhentikan. Karena interaksi dengan Indonesia selama 5 hari di sini. Nah, jadi saya yakin sekalipun begitu luar biasa respon dari masyarakat Indonesia, Mas, saya rasa Mas Derajat ini juga tahu bagaimana kondisi saat ini, dengan kejadian di Birmingham ini, Mas. Tapi saya yakin bahwa bagaimana yang betul-betul yang dirasakan oleh atlet kita di Birmingham. Tapi hanya satu, segera pulangkan kami. Nah, ini alhamdulillah bisa terjadi sekalipun memang menunggu hasil PCR hari ini. Memang kemarin juga ada sempat kecewaan ini ya menulis stop tagar stop All England. Ya, ini banyak. Tapi bukan hanya itu. Sebetulnya kekecewaannya lebih dari itu, Mas. Lebih dari itu. Ya, bisa dibayangkan lah. Saya rasa saya terima kasih. Memang selain ini satu sisi juga begitu luar biasa respon daripada seluruh masyarakat Indonesia, media, masyarakat luas, baik itu peran pemerintah dan lain sebagainya. Itu saja sih, Mas. Oke, Kang Ricky Subagja, terima kasih banyak ya. Sama-sama. Berkenan berbincang-bincang dengan kami. Salam untuk teman-teman di sana. Baik, tetap Mas. Semangat. Mudah-mudahan hasil PCR dan semoga hasil PCR-nya semuanya negatif ya dan bisa sampai di tanah air dengan selamat. Amin. Terima kasih Kang Ricky. Assalamualaikum. Salam.